Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat sedang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mensyukuri semua nikmat Allah yang masih diberikan kepada kita bersama, dan juga kita menyampaikan salawat salam kepada Rasul junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaatnya amat kita harapkan di hari kemudian kelak. Hadirin rahimakumullah, kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami menyampaikan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, la yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi jasadihi aw fi malihi aw fi awladihi hatta yalqi Allah subhanahu wa ta'ala ma'alaihi khati'ah. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang itu yang Allah beri dia cobaan, beri dia sebuah musibah, baik pada jasadnya, pada tubuhnya, atau pada hartanya, atau pada anaknya, sehingga bala itu berterusan pada dirinya sampai dia wafat, sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pada waktu itu pula dia Allah bebaskan daripada dosa, daripada kesalahan-kesalahan. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya daripada Abu Hurairah. Hadis ini menunjukkan kepada kita bersama bahwa setiap apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, Allah beri kita sebuah musibah, sebuah ujian. Maka ujian tersebut jangan kita berburuk sangka kepada Allah. Jangan kita menyalahkan Allah. Jangan kita menuduh yang bukan-bukan, mengatakan bahwa Allah itu benci kepada kita, bahwa Allah itu tidak sayang kepada kita. Ternyata kalau Allah menguji kita, memberikan kita sebuah ujian, baik pada jasad kita, fi jasadihi, dalam hadis ini disebutkan fi jasadihi, dalam jasadnya. Mungkin dia Allah uji dengan sakit, baik itu mungkin pas sakit pada fisik ya, ataupun sakit pada bagian-bagian organ lainnya pada tubuhnya yang berkepanjangan, yang dimana dia terus berobat, terus ke rumah sakit, terus mencari agar dia itu bisa sembuh, dan terkadang tidak sembuh-sembuh. Maka hadir rahimakumullah, musibah itu atau ujian tersebut, kalau dia betul-betul bersabar dan dia menyerahkan kepada Allah tanpa menyalahkan siapapun, ketika kelak dia bertemu dengan Allah, maka dia dalam keadaan Allah hapuskan segala dosanya. Allah mengangkat semua dosa-dosanya, atau Allah menghilangkan semua kesalahan-kesalahan. Berarti hadir rahimakumullah bahwa tanda Allah itu sayang kepada kita, ingin melepaskan kita daripada dosa, maka Allah kasih kita sebuah musibah. Dan ingat hadir rahimakumullah, yang paling besar musibah itu diberikan kepada para nabi. Dalam hadis yang lain disebutkan, asyaddul bala al-anbiya summal anbiya summal amsal fal amsal. Bala yang paling besar atau musibah yang paling besar yang diberikan kepada seseorang itulah kepada para nabi dan orang-orang yang menyerupai nabi, as-salihin, orang-orang yang saleh. Kalau Allah benci kepada para nabi dan orang-orang yang saleh itu, maka tentu Allah itu tidak akan menurunkan ya bala kepada mereka. Tandanya Allah itu sayang kepada mereka. Maka Allah dengan menyayangi mereka, dengan cinta kepada mereka tersebut, ya para nabi dan orang-orang saleh itu, maka Allah kasih dia musibah. Banyak contoh hadir rahimakumullah, Nabi Ayub misalnya, yang Allah kasih dia sakit yang berkepanjangan. Dalam
Riwayat menyebutkan Nabi Ayub itu menderita sakit lebih kurang 18 tahun. 18 tahun. Bukan sebentar. Mungkin kita dalam 1 tahun sakit udah mengeluh. Seminggu sakit udah mengeluh. Bayangkan bagaimana kalau kita mengalami sakit itu 18 tahun. Dalam hadis tadi bukan hanya pada diri kita, fi waladihi. Dalam anaknya, mungkin bukan kita yang sakit, tapi anak kita yang sakit. Udah kita rawat, cari berobat ke sana kemari, juga nggak sembuh-sembuh anak kita. Maka yakinlah bahwa itu merupakan sebuah tanda bahwa Allah sedang mencintai kita, sedang sayang kepada kita. Ini nilai positif yang kita ambil. Bahkan bukan hanya pada diri kita, pada anak kita, wa fi malihi, pada harta juga. Bagaimana Allah mencoba dengan harta kita? Mungkin kita punya sebuah rumah lalu terbakar rumah itu, hilang ludes semuanya. Itu ujian yang Allah berikan kepada kita. Atau kita parkir kendaraan di sebuah tempat lalu dicuri orang kendaraan kita tersebut. Jangan kita menyalahkan siapapun. Ya, apalagi berburuk sangka kepada Allah, maka serahkan kepada Allah. Mungkin cara Allah untuk menguji kita karena Allah sayang kepada kita. Kadang ada orang hadirin rahimakumullah, saking dia tidak sabar, ban Honda bocor aja. Dia pergi ke suatu tempat, bocor Honda di tengah jalan, uang nggak ada. Maka dia menyalahkan Allah atau menyalahkan siapapun, bahkan dia itu cakap kotor dan lain-lain sebagainya. Ini tandanya bahwa dia tidak bersabar atas musibah yang Allah berikan kepada dia. Untuk itu, mari kita berbaik sangka kepada Allah dan menjadikan setiap musibah atau bala yang Allah berikan sebagai bentuk renungan buat diri kita bahwa Allah sayang kepada kita. Kemudian setiap apa yang kita dapatkan itu, apa kita sakit, anak kita sakit, uang kita diambil orang, harta kita itu hilang, maka dalam hadis yang tadi disebutkan, ketika dia nanti bertemu dengan Allah, kelak bertemu dengan Allah, malaha min khati'ah, orang itu tidak lagi ada kesalahan, tidak lagi ada dosa. Tidak ada yang besar yang kita harapkan, hadirin rahimakumullah. Ketika kita kelak bertemu dengan Allah, apa yang paling besar? Ketika kita zero daripada dosa, ketika kita tidak ada kesalahan, ketika kita tidak ada yang namanya sebuah dosa di hadapan Allah, itu tandanya bahwa kita mendapatkan kebaikan daripada Allah. Namun kalau seandainya kita nanti datang bertemu dengan Allah, wafat kita, maka dalam hidup kadang kita melihat ada orang senang terus ya. Kita kadang semakin rajin beribadah kepada Allah, itu semakin diuji oleh Allah. Kadang ada orang itu semakin dia nggak beribadah, semakin kaya dia. Ini perbandingan dalam kehidupan dunia ini. Sebenarnya dunia ini, hadirin rahimakumullah, dalam hadis yang disebutkan, innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa man la yuhib. Allah kasih dunia itu, kekayaan itu kepada orang yang ingin dunia dan orang yang tidak ingin dunia. Artinya kekayaan itu boleh didapatkan oleh siapapun, baik orang yang cinta kepada dunia atau yang tidak cinta kepada dunia. Orang kaya, orang kafir, orang Islam, Allah kasih rata kepada dia. Tapi satu yang Allah tidak kasih kepada manusia itu apa? Innallaha yu'tid din liman yuhib. Allah hanya kasih agama itu kepada orang yang Allah cintai. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, perbedaan kita. Mungkin kalau kita buat perbandingan, ada orang kok dia kaya, ya, tidak beribadah kepada Allah, lalu tidak ada musibah, artinya dia sedang mendapatkan keuntungan dunia. Apa kebahagiaan kita? Saya alhamdulillah sudah sholat 5 waktu sehari semalam, sudah ada baca Quran, sudah ada berzikir kepada Allah, sudah ada bersedekah, lalu Allah kasih musibah lagi kepada saya. Ini artinya apa? Allah mencintai kita. Sementara ada orang yang Allah kasih kekayaan, terus melambung dia, sukses, tanpa dia mengenal akan kebaikan-kebaikan, bertambah kaya dia, bertambah jauh dan ingkar kepada Allah. Itu namanya istidraj. Allah sedang menguji dia dengan kekayaan-kekayaan tersebut, sehingga nanti ketika sampai pada puncaknya, dia sombong dan dia angkuh. Disitulah Allah cabut nyawanya dan dia kembali pulang kepada Allah dalam keadaan merugi dengan dosa-dosa yang banyak. Sementara kita, alhamdulillah, ya ekonomi biasa-biasa saja, atau ada yang di bawah
biasa, katakan menengah ke bawah seperti itu, ada juga musibah yang kita hadapi dalam kehidupan dunia ini. Maka yakinlah ini sebuah kasih sayang Allah kepada kita, tanda Allah mencintai kita. Kalau kita wafat dalam keadaan begini, insya Allah ketika kita menghadap Allah, Allah gugurkan kita dari berbagai macam dosa dan juga dari berbagai macam kesalahan-kesalahan. Ini yang mungkin yang dapat kami ingatkan melalui hadis ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita orang-orang yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah dan menjadikan setiap musibah-musibah itu sebagai renungan, sehingga kita benar-benar mendapatkan manfaat dan hikmah yang besar di balik itu, untuk kita diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.